Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2431. Karena Vince ingin Harvey mati, Harvey tidak keberatan untuk mengatur agar bola menggelinding terlebih dahulu. Harvey tidak membuang waktu dan dengan tenang berbicara sambil menatap bagian belakang Gunung Taiping. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan setelah mereformasi cabang Dragon Palace kan? Mata Yohana sedikit berbinar. Awasi keluarga York Hong Kong, terutama Vince. Mengenai bagaimana kita akan melanjutkan, itu terserah padamu. Jawab Yohana pelan. Harvey tertawa kecil. Kamu tidak perlu aku memberitahumu itu. Jika ada kesempatan, berurusanlah dengan Vince sekali dan untuk selamanya. Pupil Yohana menyusut setelah mendengar kata-kata itu sebelum menggelengkan kepalanya. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan, Tuan York. Vince bukan hanya dewa perang Dragon Palace yang baru, tetapi dia juga kepala instruktur yang tak terkalahkan dari Sword Camp, yang tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa dia akan ditunjuk sebagai kepala instruktur dari 9 kekuatan militer terkuat di negara H. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi organisasi kecil seperti cabang Dragon Palace untuk mengawasinya, tapi hampir tidak ada kesempatan bagi kita untuk mengambil tindakan terhadapnya. Saat ini, dia memiliki hampir semua talenta terbaik dari generasi muda di Hong Kong dan Las Vegas di bawah sayapnya. Dia juga penguasa muda keluarga York. Akan mudah baginya untuk memobilisasi berbagai hal dengan pengaruh keluarganya. Jika kamu berencana melakukan sesuatu terhadap Vince hanya dengan cabang Dragon Palace, kamu terlalu optimis, Tuan York. Harvey tertawa kecil. Lakukan saja apa yang aku katakan. Kamu akan segera menemukan peluang. Lagi pula, jika Vince tidak mati, kamu tidak akan bisa mempertahankan posisimu untuk waktu yang lama. Lagi pula, kita mencuri sepotong daging dari piringnya dan bagian yang sangat penting pada saat itu. Balasan Harvey York yang acuh tak acuh membuat Yohana Mendoza menghela napas panjang. Dia tahu betul konsekuensi dari pengambilan posisinya. Selain menyinggung seluruh Dragon Palace, dia pada dasarnya menyatakan perang melawan talenta teratas nomor 1 Hong Kong dan Las Vegas. Dia harus membayar harga yang mahal jika dia berencana untuk mempertahankan posisinya. Tanpa kesempatan ini, Yohana akan terus menempuh jalan aslinya. Jika itu masalahnya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi tokoh terkemuka di lingkaran sosial atas di Hong Kong dan Las Vegas. Keluarga Mendoza akan tetap tinggal sebagai keluarga kelas 1 biasa. Ketika seseorang atau keluarga menginginkan sesuatu, akan selalu ada harga yang harus dibayar. Setelah melihat sedikit perubahan pada ekspresi Yohana, Harvey memikirkan situasinya dan berkata, tentu saja, cabang Dragon Palace dan keluarga Mendoza saja tidak akan cukup untuk meruntuhkan fondasi Hong Kong dan Las Vegas. Aku akan mencari cara untuk membuat Raja Judi berada di pihakku. Yohana sedikit membeku di tempat. Dia benar-benar terkejut dengan rencana Harvey. Dia ragu-ragu sedikit dan kemudian dengan tenang menjawab. Raja Judi adalah orang yang licik. Dia tidak dapat diprediksi, dan dia juga cukup terkenal sebagai rubah yang licik. Kamu akan tertipu jika kamu percaya satu kata pun yang dia katakan. Sebaiknya kamu berhati-hati berada di dekatnya. Aku mendengar tentang insiden kamu dan Raja Judi yang diserang oleh 3 Demon Monk pagi ini. Tapi di mataku, ini sama sekali bukan kebetulan bagiku. Bab 2432. Mungkin Raja Judi telah mencoba menguji kemampuanmu. Di sisi lain, dia mencoba mencari kesempatan untuk mengubur kapak bersamamu. Kupikir juga begitu. Jawab Harvey dengan tenang. Lalu kenapa? Yona bingung. Harvey tersenyum. Bagaimanapun juga, dia adalah Raja Judi. Jika dia ingin berdiri di pihakku, setidaknya dia akan mendapatkan alasan yang lebih baik kan? Sekarang setelah aku memberinya alasan dan menunjukkan jalan keluar, terserah dia apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
Yohana merenungkan situasinya dan bertanya. Jadi, tentang Hamilton Residence. Itu kemungkinan besar nyata. Tidak mungkin itu palsu. Harvey segera memotong Yohana. Jika Fabian Hamilton tidak dapat mengambil keputusan dalam 3 hari, seluruh kediaman akan jatuh. Yohana sedikit mengangguk sebelum menyipitkan mata pada Harvey. Tuan York, harap berhati-hati saat berhubungan dengan Fabian. Tolong jangan biarkan sesuatu terjadi pada dirimu sendiri. Jika kamu terpaksa meninggalkan Hong Kong dan Las Vegas, keluargaku akan hancur tanpa dukunganmu. Kamu tahu cukup banyak. Kamu juga jauh lebih pintar dari yang aku bayangkan. Harvey tertawa kecil. Jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk tinggal di sini. Satu hal lagi. Katakan pada ayahmu untuk menawarkan Edwin Mendoza posisimu sebelumnya. Posisi itu juga sangat penting. Bang. Tepat ketika Harvey dan Yohana sedang asyik mengobrol, seseorang menerobos masuk ke ruangan dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Beraninya kau. Yohana berdiri dengan marah dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jika kau tidak bisa memberiku penjelasan yang tepat tentang ini, kau akan menjadi orang pertama yang tidak mematuhi aturan. Kau tahu betul konsekuensinya. Nada bicara Yohana sedingin es, dengan panik mengubah ekspresi wanita yang baru saja menerobos masuk. Ada yang salah, pimpinan. Jawab wanita itu cepat. Purple Sparrow bekerja menyamar sebagai gadis kelinci di salah satu bar kami. Dia membuntuti beberapa Islander, tapi dia akhirnya disandera. Anda harus menyelamatkannya, pimpinan. Harvey York sedikit menyipit setelah mendengar nama itu. Dia merasa itu mungkin skema seseorang. Yohana Mendoza dengan dingin menjawab. Kenapa kau malah mencariku untuk masalah sekecil itu? Ada begitu banyak orang di cabang Dragon Palace. Ada personel tingkat emas yang bertanggung jawab atas hal semacam ini. Suruh mereka melakukan pekerjaan itu. Wanita itu cemas. Aku tidak bisa, pimpinan Mendoza. Islander itu memiliki status yang luar biasa. Mereka dari Shinkage Wei. Shinkage Wei adalah salah satu dari 6 sekolah seni bela diri di Island Nation. Mereka sama-sama terkenal dibandingkan dengan Shindan Wei. Dengan kekuatan kami saat ini, kami bukan tandingan Shinkage Wei. Kami tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Itulah sebabnya kami membutuhkan bantuan Anda untuk melihat apakah mereka bersedia memberi hormat kepada kita, pimpinan Mendoza. Wanita itu mengamati tindakan Yohana saat dia berbicara dengan panik, seolah ingin melihat reaksi Yohana. Harvey tertawa tanpa kata. Dia ingin melihat bagaimana Yohana akan menghadapi situasi ini. Jika tebakannya benar, ini adalah jebakan pertama yang dipasang personel level emas itu untuk Yohana. Jika dia bahkan tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sepele ini, posisinya sebagai pimpinan akan segera diambil. Biarkan tim patroli melakukan tugasnya. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. Ada yang belum Anda ketahui, pimpinan Mendoza. Baru saja malam ini, 8 ahli sudah mengundurkan diri bersama White Horse. Hanya personel level perunggu dan besi yang tersisa. Mereka cukup terpuji, tapi tidak mungkin mereka bisa menghadapi Shinkage Wei sendirian. Tim patroli merasa benar-benar tidak berdaya, itu sebabnya mereka meminta saya untuk menemui Anda. Tolong, pimpinan Mendoza. Wanita itu segera berlutut, karena takut Yohana menyerangnya. Bab 2433. Jadi, ini adalah ujian pertamaku. Yohana tertawa dingin sebelum berdiri. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa sulit ujian ini. Setelah melihat Yohana berjalan di luar, Harvey mengikuti dari belakang. Meskipun Yohana memiliki selusin pengawal dari keluarga Mendoza bersamanya, nama Shinkage Wei sudah cukup untuk membuat Harvey berhati-hati. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Pukul 9 malam, di Fuji Bar, Lan Kwai Fong. Ketika Harvey dan Yohana tiba, pintu masuk Kyoto Box Bar dikelilingi oleh beberapa staf. Bos bar juga merupakan mata-mata yang ditanam oleh cabang Dragon Palace. Dia adalah personel level besi, salah satu dengan status terendah.
Dia menunjukkan ekspresi mengerikan sambil melihat beberapa Islander yang menghalangi pintu masuk Kyoto Box. Tidak. Lepaskan aku. Ini Hong Kong. Ada hukum di sini. Kau tidak bisa melakukan ini. Kami akan memanggil polisi jika kau melanjutkan. Tangisan seorang wanita terus terdengar dari dalam kotak, dengan beberapa pria Islander tertawa dan bernyanyi. Suara tamparan dan pakaian robek juga bisa terdengar. Ada yang bisa menebak apa yang terjadi di sana. Tetapi bos bar atau pengawal asing yang dia sewa bahkan tidak berani membantu wanita itu pada saat itu. Selain pendekar pedang Islander yang menghalangi jalan, orang-orang dari Shin KGWI tidak bisa dianggap enteng. Setelah melihat pimpinan yang baru diangkat muncul bersama Harvey dan yang ianya, bos bar berjalan maju dan membungkuk. Pimpinan Mendoza. Sampah. Yohana Mendoza mengeluarkan cemoohan dingin sebelum mengeluarkan senjata api yang indah dari sepatu bot panjangnya dan berjalan di dalam Kyoto Box. Bodoh. Siapa di sana? Beraninya kau mendekat. Apakah kau tidak tahu bahwa tuan kita sedang bermain dengan seorang wanita muda yang cantik? Yah, wanita ini juga cantik. Mau bermain dengan kami? Pendekar pedang Islander mengangkat kepala mereka untuk melihat Yohana. Mereka dipenuhi amarah pada awalnya, tetapi kegembiraan mengambil alih segera setelah itu, seolah-olah wajah cantik Yohana membuat mereka terpesona. Bang bang bang. Yohana tidak bisa diganggu untuk berbicara lebih lama lagi dan langsung menarik pelatuknya. Pendekar pedang Islander, yang menunjukkan senyum sedih di wajah mereka, jatuh tersungkur di tanah sambil menutupi yuka di kaki mereka. Kerumunan dengan panik mengedipkan mata mereka. Orang-orang dari cabang Dragon Palace, keluarga York Hong Kong, geng Brewood, dan bahkan kantor polisi Hong Kong dan Las Vegas. Mereka semua muncul di sini untuk melihat bagaimana Yohana akan menangani situasi ini. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Yohana akan seganas dan haus darah ini. Dia datang ke sini tanpa menunjukkan sedikit pun rasa hormat terhadap siapapun. Bang! Yohana mengambil tindakan dan menendang pintu elegan itu. Di bawah pandangan orang banyak yang ketakutan, dia berjalan menuju Islander yang menekan Purple Sparrow ke bawah dan menendangnya ke bawah sebelum mengayunkan telapak tangannya. Bab 2434. Plak. Islander tidak punya waktu untuk membela diri dan segera dikirim terbang. Yohana acuh tak acuh dan melepas jaketnya, lalu menutupi tubuh Purple Sparrow yang terbuka, yang pakaiannya robek seluruhnya. Kemudian, dia menyekat telapak tangannya dengan tisu dan berkata, "Bawa bosmu ke sini." Kerumunan benar-benar terkejut. Semua orang menjadi lamban. Mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Yohana. Tidak ada yang mengira dia akan mengambil tindakan seperti ini tanpa ragu sedikit pun. Islander yang terluka adalah bukti yang cukup bahwa dia tidak takut, tetapi melihat bahwa Islander, yang jelas memiliki identitas luar biasa, juga dikirim terbang olehnya. L2 cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki cara yang mendominasi dan ceroboh dalam melakukan sesuatu. Para inspektur yang mengintai di setiap sudut semuanya memiliki kesimpulan yang sama. Mereka bahkan tidak akan berani memprovokasi wanita ini, apapun yang terjadi. Wanita ini adalah masalah besar. Bahkan orang-orang dari cabang Dragon Palace ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan Yohana, tetapi mereka semua benar-benar tercengang dengan apa yang mereka lihat. Mereka benar-benar terkesan dengan tindakan wanita ini. Harvey York mau tak mau menunjukkan kekagumannya saat ini. Wanita ini cukup menentukan. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan dan kapan. Jika dia menyerah pada momen penting seperti itu, reputasinya yang berjuang keras akan hancur dalam sedetik. Hanya dengan mendominasi rintangan pertamanya, Yohana dapat membangun otoritasnya. Klep klep klep. Menarik. Menarik. Pintu box itu meluncur terbuka sebelum tepukan terdengar dari luar. Seseorang dengan aksen Islander bisa terdengar pada saat yang bersamaan. Apa yang dikatakan di negaramu? Wanita tidak kalah dengan pria manapun. Tampaknya seperti itu sekarang. Pimpinan Mendoza tampaknya lebih jantan daripada pria manapun. Dia bahkan berani mencampuri urusanku dan menyakiti anak buahku. Kau benar-benar tak kenal takut, pimpinan Mendoza.
Kerumunan secara bertahap mulai terbiasa dengan lingkungan setelah lampu dinyalakan. Seorang pria mengenakan kimono terlihat duduk di tengah boks sambil memegang segelas sake. Meskipun kata-kata persetujuan keluar dari mulutnya, raut wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan jijik saat dia menyebutkan nama pimpinan itu. Bagaimanapun, cabang Dragon Palace tanpa dukungan dari Dragon Palace itu sendiri tampak sangat tidak praktis dan tidak realistis di mata banyak orang. Mereka merasa bahwa cabang itu bisa runtuh kapan saja. Yang disebut pimpinan juga tidak memiliki banyak otoritas. Harvey York memicingkan mata ke arah Islander dengan acuh tak acuh. Seorang pria tua berdiri tidak jauh di belakang Islander itu. Pria tua itu tampak seperti orang kurus yang sangat polos yang menunjukkan pola kebotakan pria. Tetapi ketika Harvey melihatnya, matanya hanya bisa menyipit. El Tukau, Aki Kitagawa. Yohana Mendoza menyipitkan mata setelah melihat wajah Islander itu. Aku bertanya-tanya siapa yang membuat keributan di wilayah cabang Dragon Palace, mengambil keuntungan dari wanita baik seperti itu. Itu kau selama ini, tuan muda dari klan Kitagawa, murid dari Shinkage Wei. Tetapi jika aku ingat dengan benar, pemerintah Hong Kong dan Las Vegas telah mengeluarkan perintah deportasi kepadamu. Kau orang-orang keji dari klan Kitagawa seharusnya sudah pergi sekarang. Kenapa kau masih tinggal di Hong Kong? Apakah kau memiliki keinginan kematian? Island Nation adalah negara yang luar biasa. Misalnya, organisasi dari dunia bawah dapat didaftarkan secara ganda di negara tersebut. Klan Kitagawa dianggap sebagai organisasi berukuran sedang. Klan itu sendiri telah berubah menjadi pion mereka karena Aki diambil di bawah sayap Shinkage Wei selama bertahun-tahun. Bab 2435. Hong Kong merupakan langkah awal mereka dalam menginvasi negara H. Namun karena pemerintah Hong Kong mengetahuinya melalui berbagai alasan, mereka langsung dipaksa keluar. Yang membuat Yohana kaget bukan hanya Aki yang tidak pergi setelah dideportasi, dia bahkan berani memamerkan kekuatannya di wilayah cabang Dragon Palace. Dia benar-benar tidak menghormatinya. Bodoh. Beraninya kau mengolok-olok tuan muda kita. Sialan. Kami akan merobek pakaianmu dan bermain-main denganmu sebelum membunuhmu. Kau pikir kau tidak terkalahkan hanya karena kau bersenjata. Tuan muda kami didukung oleh penatua Shinkage Wei. Dia akan memotong pelurumu menjadi dua. Selusin orang dengan pakaian Island Nation dengan panik berdiri sebelum memelototi Yohana, memancarkan niat membunuh. Para wanita menyilangkan tangan sambil menunjukkan ekspresi gembira. Mereka cukup mungil, dan penampilan mereka biasa saja. Ketika mereka melihat wanita jangkung dan memikat dari negara H, mereka tidak bisa tidak cemburu. Para wanita itu gemetar, penuh kegembiraan, ketika membayangkan melihat Yohana dimanfaatkan oleh anak buah Aki. Diam. Kalian sekelompok kupu-kupu sosial tidak punya hak untuk berbicara denganku. Yohana benar-benar mengabaikan kerumunan dan berjalan ke depan, menyipitkan mata ke arah Aki. Aku tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Aku juga tidak peduli siapa yang benar atau salah. Kata Yohana dengan tenang. Tapi bar ini milik cabang Dragon Palace. Jika kau berencana untuk memukul orang-orangku dan mengambil keuntungan dari yang lain di wilayahku, bagaimana kau berencana memberiku pernyataan yang adil, Tuan Kitagawa? Ekspresi Yohana sedingin es ketika dia menunjukkan sikapnya yang mengesankan. Meskipun Purple Sparrow sudah ditembak di pagi hari, di mata orang luar, dia masih bawahan Yohana. Seiring dengan fakta bahwa ini adalah wilayah cabang Dragon Palace, dia harus meningkatkan permainannya. Dia tidak punya pilihan lain. Bang! Aki Kitagawa berdiri setelah mendengar kata-kata itu dan menendang meja rendah di depannya. Kemudian, dia mengambil secangkir sake dan dengan santai menyesapnya. Pernyataan yang adil. Dia bertanya dengan penuh minat. Pimpinan Mendoza, bagaimana kau bisa memberi kami pernyataan yang adil? Aku adalah tuan muda klan Kitagawa dan murid Shinkage Wei. Aku bersenang-senang dengan wanita dari negara H karena aku menghormati kalian. Apakah kau mati otak? Beraninya kau bahkan meminta pernyataan yang adil.
Selain itu, cabang Dragon Palace hanyalah air tanpa sumber. Apakah kau benar-benar berpikir kau masih Dragon Palace tak terkalahkan yang sama dari luar perbatasan? Cabang Dragon Palace berani menuntutku untuk pernyataan yang adil. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Pistol di tanganmu? Atau keluarga kelas satumu? Komandan pertama pemerintah Las Vegas. Tembak aku jika kau berani. Aki menunjuk dahinya sambil menunjukkan ekspresi yang sangat arogan di wajahnya. Semua temannya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Di mata mereka, Yoana hanya berhak berlutut di depan Aki. Dia tidak punya hak untuk berbicara dengannya seperti orang yang sederajat. Itulah mengapa wanita cantik ini milikku untuk dipermainkan. Aku tidak hanya akan bermain-main dengannya, tetapi Islander di sini juga akan melakukannya karena mereka adalah orang-orang yang sangat hormat. Bab 2436. Aki kemudian menunjuk ke Purple Sparrow, yang menunjukkan ekspresi menyedihkan di wajahnya saat ditutupi jaket. Pimpinan Mendoza, jika kau benar-benar tahu apa yang terbaik untuk semua orang, kau harus meyakinkan wanita ini untuk menerima nasibnya. Jika tidak, aku akan datang untukmu setelah ini. Lagi pula, kau menembak beberapa bawahanku. Aku dapat melaporkan hal ini kepada pemerintah Las Vegas kapan saja untuk menuntut pernyataanmu. Aki dipenuhi dengan kegilaan dan ego. Gelar Tuan Muda klannya dan murid Shinkage Wei pada dasarnya adalah kartu truf yang digantung di lehernya, memungkinkan dia untuk melakukan apapun yang dia suka di Las Vegas. Yoana menatap Aki dengan dingin. Apakah kau di sini hanya untuk menimbulkan masalah bagi semua orang, Aki? Kata Yoana pelan. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu karena kau memiliki apa yang disebut kekebalan diplomatik? Aki mengibaskan cangkirnya setelah menghabiskan sakenya. Cangkir itu pecah tanpa suara saat mendarat tepat di depan Yoana. Dia kemudian menunjukkan senyum tipis setelah melihat pemandangan itu. Apa, Nona Mendoza? Kau tidak suka dengan apa yang aku lakukan? Jika itu masalahnya, panggil seseorang ke sini untuk menakutiku. Aku bahkan akan memanggilmu Nyonya jika kau berhasil melakukannya. Dan ketika aku melihatmu iain kali, aku akan tinggal sejauh mungkin. Bagaimana kedengarannya? Tapi jika kau tidak bisa melakukan itu, kau akan menjadi mainanku mulai hari ini dan seterusnya. Aki melambaikan tangannya di tengah pidatonya sebelum seseorang meletakkan sofa tepat di belakangnya. Aki duduk dengan menyilangkan kaki, lalu dengan santai menyalakan sebatang rokok tipis namun panjang, seolah-olah dia adalah bos wilayah itu. Kemudian, yang disebut penatua dari Shinkage Wei melangkah di samping Aki sambil menatap tajam ke arah Yoana. Jelas, jika Yoana melakukan sesuatu, tetua tidak akan ragu untuk memotongnya menjadi dua. Hanya karena kau seorang tuan muda dan murid Shinkage Wei, kau melakukan apapun yang kau mau di wilayahku. Seru Yoana dingin. Nona, apakah kau memperlakukanku seperti orang lemah? Aki Kitagawa mencibir. Jadi bagaimana jika begitu? Jika itu adalah kepala cabang Dragon Palace sebelumnya, setidaknya aku akan memberi hormat. Tapi kau tidak punya hak untuk hal semacam itu. Kau bahkan tidak punya hak untuk berlutut dan berbicara sekarang, apalagi sejajar denganku. Apakah kau mengerti? Yoana Mendoza maju selangkah sambil menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya, siap menarik pelatuknya. Harvey York dengan cepat menahannya, memberi isyarat agar dia mundur. Dia kemudian dengan tenang berjalan ke depan dan mengukur Aki. Beberapa Islander berani pamer sebanyak ini di wilayah negara H. Dia tidak ingin menonjol sebelumnya, tetapi karena Shinkage Wei adalah salah satu dari 6 sekolah seni bela diri Island Nation, keluarga Mendoza tidak akan mampu menangani situasi dilihat dari latar belakang mereka. Itulah mengapa Harvey merasa dia harus menghadapi situasi itu sendiri. Aki menilai Harvey dan dengan dingin tertawa setelah melihat tubuhnya yang lemah dan pucat. Apa? Tuan tidak bisa menanganiku, jadi dia meminta pria yang menjaganya untuk melakukan pekerjaannya untuknya. Jadi bagaimana jika aku sombong ini? Jadi bagaimana jika aku ingin pamer di sini?
Jika kau tidak menginginkan itu, maka kau harus melakukan sesuatu tentang itu. Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Aku ingin melihat apakah pria simpanan sepertimu berani memukulku. Aki berdiri, berjalan di depan Harvey, dan mengembuskan asap tepat ke wajah Harvey. Itu adalah pemandangan yang benar-benar merendahkan. Harvey mengerutkan kening sambil mundur beberapa langkah. Bab 2437. Tuan Kitagawa, apakah ada yang pernah mengatakan kepadamu bahwa napasmu bau? Kau juga sangat mesum. Beraninya kau meminta seseorang untuk memukulmu begitu saja. Jika aku tidak memenuhi keinginanmu sekarang, itu akan sangat tidak sopan. Aki memelototi Harvey sebelum dia mengejek. Pria simpanan sepertimu berani pamer di depanku. Tangkap dia, Penatua Kinoshita. Lampukan dia. Aku ingin melihat bagaimana pria simpanan pertahankan pekerjaannya setelah kehilangan anggota tubuhnya. Aki penuh dengan dirinya sendiri pada saat itu. Dia dengan dingin memelototi Harvey, sepertinya berpikir untuk melumpuhkannya untuk menakut-nakuti Yohana agar berlutut. Para wanita iain memelototi Harvey, penuh dengan penghinaan. Latar belakang, kekuatan, kemampuan, dan status Aki semuanya ada di sana. Bukan hanya pria simpanan, bahkan Yohana pun harus takut pada pria seperti dia. Berani-beraninya pria ini bahkan mencoba memamerkan status dan posisinya. Dia pasti memiliki keinginan mati. Penatua yang sangat kurus itu maju selangkah dan dengan dingin melirik Harvey. Pemuda negara H, ingat ini, akulah yang melumpuhkanmu. Namaku Kinoshita. Kinoshita tidak banyak bicara. Auranya sedingin es, dan tatapannya terasa seperti kilat. Dia jelas merupakan lawan yang tangguh dilihat dari pandangan pertama. Harvey tertawa kecil. Kau harus ingat ini juga. Namaku Harvey York. Kinoshita membeku. Nama itu membunyikan ionceng, tetapi dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Dia membeku dalam pikiran setelah mengambil langkah maju. Harvey York. Hanya karena namamu York bukan berarti kau berasal dari keluarga York Hong Kong. Aku belum pernah mendengar orang sepertimu. Aki menjentikkan abu rokok di tangannya dengan nada mengejek setelah mendengar kata-kata Harvey. Lalu, bahkan jika kau berasal dari keluarga York Hong Kong, kau masih bukan siapa-siapa di depanku. Baiklah. Cukup bicara. Pergi. Tangkap dia. Aki Kitagawa memandang rendah Harvey York. Dia tidak berharap bahwa Harvey akan memiliki sesuatu untuk ditunjukkan. Hah. Kinoshita segera mengayunkan sisi tangannya ke arah pergelangan tangan Harvey. Dia jelas berencana untuk melumpuhkan Harvey. Plak. Harvey mengayunkan telapak tangannya ke depan tanpa menghindar dan mendaratkan pukulannya terlebih dahulu. Tidak ada seni bela diri yang tidak bisa dipecahkan, dan kecepatan adalah satu-satunya cara menuju kemenangan. Dengan suara tamparan keras, mata Kinoshita menjadi gelap. Dia segera dikirim terbang setelah dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Bang! Tubuhnya menabrak tepat ke sudut ruangan, dengan wajahnya benar-benar cacat. Bagaimana ini mungkin? Aki dan yang lainnya benar-benar tercengang. Kinoshita adalah seorang ahli dari Shinkage Wei. Meskipun dia bukan dewa perang, dia berada di puncak semua King of Arms. King of Arms teratas dari generasi itu dikirim terbang dengan satu tamparan. Bab 2438. Kekuatan macam apa ini? Sementara Aki membeku, Kinoshita tersandung kembali ke dinding saat seluruh tubuhnya bergetar. Dewa Perang. Seorang ahli seperti Kinoshita tahu tandingannya segera setelah dia bergerak. Dia adalah King of Arms teratas selama bertahun-tahun, itulah mengapa tindakan sederhana dari Harvey sudah cukup baginya untuk memahami bahwa dia adalah dewa perang. Kinoshita takut, hormat, dan cemburu, semuanya pada saat yang sama, terhadap seorang ahli sekaliber ini. Dia memiliki kekuatan dewa perang di usia yang begitu muda. Tidak peduli siapa dia bukan orang biasa. Bahkan gelar, Dewa Perang, akan cukup untuk menekan seluruh kerumunan. Aki tidak bisa melihat fakta itu saat itu. Wajahnya langsung muram saat dia berkata,
Apa yang kau lakukan, Kinoshita? Aku mengizinkanmu untuk ikut, bukan untuk membuat pertunjukan yang bagus. Kau di sini untuk melindungiku. Sekarang, hadapi dia. Aku kehabisan kesabaran. Plak. Bahkan sebelum Kinoshita sempat mengatakan apapun, Harvey sudah melangkah maju dan memberikan tamparan keras di wajahnya. Maka lakukanlah. Plak. Penatua Shinkage Wei. Plak. Bukankah Shinkage Wei salah satu dari 6 sekolah seni bela diri dari Island Nation? Plak. Bukankah penguasamu adalah pedang suci? Plak. Bukankah kau kuat? Plak. Kenapa kau tidak mendengarkan tuanmu? Plak. Lakukan saja. Harvey terus menamparkan wajah Kinoshita setiap kali dia berbicara. Kinoshita gemetar ketakutan sementara wajahnya bengkak seluruhnya dengan darah menetes di sudut mulutnya. Siapapun yang tidak menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya akan berpikir bahwa Harvey hanya memukuli orang tua. Kinoshita tidak hanya tidak berani melawan, tetapi dia juga bahkan tidak menunjukkan kebencian di matanya. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia akan terbunuh dalam hitungan detik jika dewa perang di depannya benar-benar mencoba. Bahkan seekor semut akan berpegang teguh pada hidupnya. Siapa yang tidak takut mati di zaman sekarang ini? Maka lakukanlah. Bagaimana kau bisa menghadapi Tuan Kitagawa jika kau tidak melakukan apa-apa setelah dia memberimu kesempatan? Kau adalah bagian dari Shinkage Wei dan klan Kitagawa. Kau adalah orang-orang berpengaruh yang bahkan tidak akan memperhatikan keluarga York Hong Kong. Bukankah kau seharusnya melumpuhkanku? Kenapa kau belum melakukannya? Harvey tidak menunjukkan belas kasihan kepada ahli Shinkage Wei, yang pada awalnya memamerkan kekuatannya dan tak henti-hentinya ditampar di semua tempat pada saat ini. Yohana Mendoza dan anggota cabang Dragon Palace lainnya benar-benar terkejut. Islander yang hadir di sana menjadi lamban sambil menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka tidak percaya bahwa karakter kuat seperti Kinoshita bahkan tidak akan berani melawan. Dia terus-menerus ditampar oleh Harvey York ke titik di mana wajahnya benar-benar bengkak dan giginya terbang keluar dari mulutnya. Bagi Kinoshita, bahkan giginya sangat berharga. Dia merawat mereka seperti mereka adalah bayinya. Siapapun yang berani menyebut giginya kuning akan dipukuli dari neraka yang hidup dari orang itu olehnya. Kenapa dia tidak sedikit pun marah setelah giginya dicabut dari mulutnya? Jelas, ini sama sekali tidak normal. Orang-orang dari Shinkage Wei adalah makhluk yang kuat bahkan di Island Nation. Mengapa mereka bahkan bertindak diam-diam di tempat kecil seperti Hong Kong? Semua orang tahu seberapa kuat Penatua Kinoshita. Itulah mengapa mereka semua terkejut, dan itulah alasan mengapa mereka semua merasa sangat lamban. Yohana terkejut pada awalnya, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat. Matanya kemudian menyala segera setelah itu. Dia tidak bisa mengetahui identitas Harvey sama sekali. Dia hanya memiliki gagasan yang kabur tentang siapa Harvey. Tapi apa yang terjadi sudah cukup untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Aki Kitagawa adalah raja muda dari klan Kitagawa dan murid dari Shinkage Wei. Dalam benak Yohana, hanya orang dengan identitas itu yang bisa menginjak-injak seseorang dengan perawakan itu sesuka hatinya. Saat itu, Yohana tidak menghentikan Harvey. Dia mundur selangkah dan memberi isyarat kepada anggota cabang Dragon Palace lainnya, agar mereka semua berada di kapal yang sama tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Bab 2439. Kau benar-benar mengecewakanku. Setelah menerima tamparan terakhir Harvey, Penatua Kinoshita, yang tidak memiliki cara lain untuk melarikan diri, dikirim berguling-guling di tanah. Wajahnya bengkak seperti babi, tetapi dia masih tidak berani membalas. Kemudian, Aki kembali sadar. Kinoshita, apa kau bodoh? Dia berteriak dengan marah. Kenapa kau tidak melawan? Kau memalukan seluruh Island Nation. Aku tidak peduli siapa dia dan apa yang bisa dia lakukan. Kau kalahkan dia sekarang juga. Ini perintah. Aku akan memikul tanggung jawab jika dia mati dalam prosesnya. Kau bodoh. Aki penuh dengan kebenaran pada saat itu. Dia adalah orang yang biasanya akan mengambil keuntungan dari orang lain,
tapi dia didominasi sepenuhnya oleh Harvey saat itu. Bagi Aki, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Selain itu, ada begitu banyak orang di sini, termasuk inspektur. Jika berita tentang masalah ini tersebar, bagaimana dia bisa menjaga frontnya di lingkaran sosialnya di masa depan? Bagaimana dia bisa mempertahankan posisinya sebagai tuan muda dari klannya? Ayo, lakukan. Aku sedang menunggu, kata Harvey samar. Aki ingin buru-buru maju, tapi Kinoshita segera menghentikannya. Tidak bisa, Lord Kitagawa. Dia adalah dewa perang. Dia tak tersentuh. Apa? Dewa perang? Semua Islander membeku kaku setelah mendengar kata-kata itu. Mereka akan selalu lebih suka mengambil keuntungan dari yang lemah. Apapun yang dikatakan, semangat Bushido, sebelumnya adalah omong kosong. Jika mereka menabrak lawan yang berada di luar jangkauan mereka, mereka bahkan tidak akan ragu untuk berlutut untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri. Setelah mendengar bahwa ada dewa perang, semua wanita gemetar sebelum secara naluriah mundur. Bagi mereka, dewa perang adalah makhluk tertinggi. Mereka adalah makhluk yang tidak boleh diprovokasi. Bagaimanapun, dewa perang manapun dari Island Nation dianggap tidak ada bandingannya. Kentang goreng kecil seperti mereka bahkan tidak memiliki hak untuk melekat padanya. Aki menunjukkan ketidakpercayaan total pada saat ini. Bagaimana ini mungkin? Beban julukan itu sangat besar. Ada banyak King of Arms di dunia, tetapi dewa perang sangat langka. Mereka adalah makhluk legendaris, bahkan dalam kehidupan biasa. Akan jarang melihat dewa perang berkeliaran di bumi selain kekuatan militer. Biasanya, Kinoshita, King of Arms puncak, akan dapat melakukan apa yang dia inginkan. Tapi dibandingkan dengan dewa perang, dia hanya bisa berlutut. Tidak akan ada cara lain. Apakah kau benar-benar dewa perang? Aki dengan dingin memelototi Harvey dengan tidak percaya. Harvey menoleh ke belakang tanpa memberikan jawaban langsung. Berlututlah sebelum bicara. Aki gemetar sebelum berteriak dengan marah. Beraninya kau, Bang. Kinoshita tidak membuang waktu dan membanting lututnya ke tanah, ia lalu meletakkan pedang panjang Island Nation di depannya, menunjukkan bahwa dia tidak bermaksud jahat. Islander ianya semua saling memandang sebelum mereka semua berlutut di tanah. Berlutut tidak berarti apa-apa untuk Islander ini pula. Bagaimanapun, ini adalah gerakan pembunuh mereka yang terkenal. Martabat bagi orang-orang ini benar-benar omong kosong. Bab 2440. Tidak ada yang merasa malu ketika mereka berlutut di tanah. Selama mereka bisa hidup, siapa yang akan peduli meskipun itu sedikit memalukan? Segera setelah itu, setiap Islander, yang sangat merasa benar sendiri, berlutut di tanah. Hanya Aki yang tersisa berdiri. Ini intimidasi, Harvey. Aki berteriak dengan marah sambil menatap Harvey yang tanpa emosi. Aku adalah tuan muda dari klan Kitagawa, dan murid dari Shinkage Wei. Aku adalah karakter terkenal di generasi muda Island Nation. Aku tidak bisa dipermalukan semudah itu. Berlututlah sebelum bicara, kata Harvey dengan nada tenang. Kau berani membuatku berlutut. Aki benar-benar marah. Jadi bagaimana jika kau adalah dewa perang, Harvey? Kau pikir Shinkage Wei tidak memiliki dewa perang? Aku akan melepaskanmu. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Tapi jika kau masih memaksaku untuk berlutut, aku akan membuatmu mempelajari cara-cara semangat Bushido. Harvey adalah dewa perang, tetapi Aki berpikir bahwa dia hanyalah petarung yang terampil. Di zaman sekarang ini, keterampilan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan latar belakang, otoritas, status, dan kekayaan. Aki percaya bahwa bahkan dewa perang seperti Harvey harus memberi hormat jika dia mengaku kalah. Dan sebagai murid Shinkage Wei, Aki mempelajari beberapa trik di balik lengan bajunya. Meskipun dia bukan tandingan Harvey, akan cukup mudah untuk melarikan diri dengan triknya. Aki adalah pria yang licik. Dia telah menyembunyikan kekuatannya untuk memastikan dia naik ke tampuk kekuasaan di masa depan. Tapi karena Harvey bersikap tidak sopan padanya, tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya lagi.
Yang Iain bisa berlutut, tapi dia tidak bisa. Karena jika dia melakukannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk naik ke tampuk kekuasaan. Orang-orang dari Island Nation tidak tahu malu, tetapi mereka juga tidak akan membiarkan seorang pengecut bertanggung jawab. Berlutut. Harvey tidak menunjukkan emosi tanpa memberikan komentar apapun. Bodoh. Beraninya kau begitu tidak sopan. Aku akan membiarkanmu melihat seperti apa ahli Shinkage Wei. Aki mengeluarkan pedang pendek Island Nation dari pinggangnya dengan ekspresi mengerikan, lalu mengayunkannya ke depan. Plak. Harvey dengan tenang maju selangkah dan mengayunkan telapak tangannya ke depan. Aura yang kuat mengelilingi Aki. Tebasan angin puyuh. Aki meraung dengan sekuat tenaga. Suara keras bergema di saat berikutnya. Setelah tatapan kaget semua orang, Aki langsung terlempar oleh tamparan Harvey. Betapapun sombongnya Aki, dia tidak sebanding dengan tamparan Harvey. Apapun gelar, jurus pembunuh, dan semangat Bushido yang dimilikinya, semuanya ambruk di depan tamparan Harvey. Bang! Aki terbanting ke tanah ketika pedang pendeknya terlepas dari tangannya. Jejak telapak tangan hitam terlihat jelas di sisi wajahnya. Bahkan sebelum Aki kembali sadar, Harvey maju selangkah dan menamparkan wajahnya lagi. Aki dikirim terbang sambil berteriak kesakitan. Plak! Bukankah kau tuan muda dari klan Kitagawa? Bukankah kau mengatakan bahwa kau adalah murid dari Shinkage Wei? Ada apa dengan tebasan angin puyuh milikmu? Apakah kau tidak mencoba untuk meredam penghinaan yang menghampirimu? Harvey berbicara sambil terus-menerus mengayunkan telapak tangannya ke wajah Aki. Aki mendengus kesakitan sementara wajahnya berubah ungu. Plak! Jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu?